Halo, Sobat Tos dimanapun berada, kembali lagi di channel gua Wira Palembi. Jadi kali ini gua pengen gimana ya? Soalnya sekarang kan zamannya orang itu ngelihat video, buka YouTube, buka Facebook, ngeliatin video. Jarang orang yang udah minat baca, mungkin udah kurang. Jadi di sini gua di konten kali ini gua hanya berbicara tentang beberapa teknik atau beberapa jalan tikus atau cara-cara gimana step by stepnya kita ngebikin figur yang misal teman-teman skulptor yang masih baru belajar, ya gue juga masih belajar sih, maksudnya ya gue kan juga punya beberapa ilmu, beberapa pengetahuan sedikit dan masih detek, ya gue bagi-bagilah di sini. Bukan karena gue nggak ada garapan sih, tapi di sini apa salahnya gue bikin berbagi tutorial biar kita semua bisa belajar. Kalau yang minat bisa seperti pengen bikin figur ini, kalau bayar jasa skulptor mungkin dompet kita kurang kenceng, kurang kuat, jadi gimana sih ya? Ya ada bahan-bahan yang bakal gue share di sini, gue liatin. Jadi ini memang bakal buat pemahaman agar teman-teman juga lebih enak mengerti gimana sih bikin ini, gimana sih bikin itu. Kan sering pertanyaan-pertanyaan itu masuk ke messenger gua, ke WhatsApp gua sering masuk. Pengennya gua mempublikasi atau men-share satu persatu bahan agar teman-teman yang pengen belajar di dunia sculpting bisa pelan-pelan paham dan mengertilah dengan seadanya gua ngeberi ngebagi ilmu gua, ngebagi pengetahuan gua kepada teman-teman, seperti itulah. Jadi di sini gua ada pertama yang gua pengen share. Kita kan biasa teman-teman juga taunya gua biasa bikin figur ya seperti basic SAF, gua rubah, gua custom jadi kebentuk konsep yang yang sesuai keinginan permintaan, seperti itulah ya. Jadi kan teman-teman juga pernah lihat ada kreator atau skulptor yang bikin figur dari nol. Nah dari nol kita sama-sama tahu itu bahannya kawat. Nah itu kawat apa sih mas yang dipakai? Pasti jadi pertanyaan kan. Kalau misal di konten-konten kreator atau skulptor lainnya kan itu mereka video ngerjain gitu dari awal sampai selesai, tapi tanpa ada penjelasan, tanpa ada keterangan sama sekali. Nah mungkin di sini gua ingin memperjelas video-video skulptor yang udah nongol keren, apa sih namanya yang udah nongol keren gitu kan, ya gue bongkar sedikit lah, anggap aja trik sulap yang gue bongkar gitu ya, seperti itulah. Nah kan biasa kita ngeliat video itu dari kawat tuh, nah itu kawatnya apa, nama kawatnya apa, belinya di mana misalnya kan. Itu kawat kan fungsinya sebagai tulang. Misalnya anggaplah figur Hanuman gua ini dari nol tanpa basic, yang memang kemarin teman-teman tahu gua bikinnya dari Dragon Ball. Kurang lebih contohnya begini lah. Ini kita ambil contoh, kebetulan gua kan ada kontennya gua bikin figur yang dari kawat dari nol, full sculpting. Tapi memang sekarang kan gua lagi banyak garapan, jadi gua belum sempat. Jadi gua sebelum gua mempraktekkan itu, gua apa salahnya gua jelasin, gua bagi-bagi kan. Jadi ya anggap ini figurnya dari nol, dari kawat. Jadi kawat itu sebagai tulang. Teman-teman cukup nyediain printeran gambar, misalnya gambar Batman atau Hanuman. Teman-teman print dengan ukuran yang teman-teman mau bikin. Misalnya anggap ini sekitar 28 sampai 30 cm lah kurang lebih. Ya
kawat itu kita tempelin ke kertas, misalnya ya anggaplah ini ada kertas gitu ya, dengan gambar Hanuman ini. Terus kawatnya tinggal teman-teman ikutin dari kepala, dibuletin kawatnya, terus dibentuk ke badannya, kerangka, ini kayak kerangka tulang itulah, dibentuk sampai dengan ukuran figur yang teman-teman pengen bikin. Nah setelah itu pertanyaannya, kawat apa sih mas? Bagaimana bentuknya? Belinya di mana? Nah di sini gue pengen ngasih sedikit lah, ngasih penjelasan sedikit biar teman-teman paham. Jadi ini kawatnya ini bentuknya kayak gini. Gue nggak tahu ya bahasa daerah masing-masing apa. Cuman kalau di Pontianak, tempat gua kebetulan gua domisili dari Pontianak, Kalbar, Kalimantan Barat. Jadi kalau di tempat gua ini orang kebanyakan bilangnya kawat simpai. Nggak tahu ya daerah teman-teman apa, tapi ini biasa orang toko bangunan, di toko bangunan itu bisa kita dapetin. Kalau di sini nyebutnya sih kawat simpai. Jadi teman-teman nggak susah dapetin kawat kayak begini gitu loh. Bisa dibeli di toko bangunan, harganya paling cuman 20.000 berapa meter gitu dapatnya, ini udah banyak banget. Terus ada lagi model kawat. Nah, terus ada lagi model kawat yang ukurannya lebih halus, lebih kecil. Kenapa berbeda ukuran? Karena kita nggak selalu bikin figur ukuran besar. Kadang yang ukuran ini ya, kalau kita mau bikin figur yang ukurannya gede 15 cm ke atas ya kita pakai kawat dengan tulang, sebagai tulang yang lebih gede ukurannya. Fungsinya buat apa mas? Ya tentunya kalau bahan clay apapun jenisnya, jika kita nggak ngasih tulang, otomatis pembentukan misalnya berdirinya clay itu tanpa ada tulang sama sekali bakal susah. Claynya akan jatuh lagi gitu loh. Misalnya udah didiriin akan jatuh lagi atau berubah posisi kayak apa gitu. Jadi sebagai penahan, sebagai tulang figur. Nah ini kawat ini juga dibilangnya kawat simpai. Kawat simpai dengan ukuran yang lebih kecil aja ya. Kalau udah ke toko bangunan ya pasti teman-teman bisa dapet. Ini gampang kok dapetnya. Mas bisa nggak pakai kawat pagar, kawat nyamuk, pakai kawat apa? Terserah. Lu mau pakai kayu sekalipun, asal lu tahan aja. Misal bikin posenya kan, kalau kayu kan susah. Tapi kalau memang cuman misalnya gimana ya, yang listrik atau apa gitu ya, yang nggak perlu pose-pose yang rumit, tanpa kawat pun bisa. Jadi intinya itu kawat ini sebagai penahan atau penopang dari clay yang kita bikin. Jadi teman-teman gue jamin nggak sulit. Cuman di daerah gue nggak tahu di daerah kalian apa. Gue nggak tahu di daerah kalian apa nyebutnya apa. Jadi tinggal ke toko bangunan aja lah, ke toko material bangunan. Ya pergi aja ke situ, tanyain, mas ada kawan nggak berapa 1 meter, begitulah kira-kira ya. Apalagi ya yang mau gue ini ya. Pokoknya di konten ini gue bakal bahas tentang kawat aja. Jadi teman-teman mau gunain kawat nyamuk, kawat apapun itu sebenarnya bisa. Cuman kenapa gue pakai kawat simpai? Kawat simpai ini kan gampang dibentuk, terus gampang diputusin. Misalnya gue mau putusin pakai tang itu sebentar, itu nggak lama. Dan untuk pose-posenya itu lebih enak dilek-lekin gitu loh, nggak keras. Ya sekianlah penjelasan dari saya tentang kawat. Jadi intinya kawat ini bisa dibeli di toko material bangunan, nggak susah didapat. Nanti step by stepnya, cara pengerjaannya mungkin gua bakal jelasin di konten selanjutnya. Karena kalau gua jadiin satu konten, takutnya ada beberapa temen yang bakal susah nangkep gitu loh. Karena durasi juga, kita harus ngejar waktu gitu kan. Kalau kelamaan gak enak. Jadi ya mungkin gue bakal bahas di konten satu per satu, dan biar teman-teman paham dan bisa mengerti secara detail ini fungsinya apa, itu fungsinya apa.
Ya, sekianlah penjelasan dari gua. Jika teman-teman penasaran gimana cara bikin kawatnya, gimana cara bentuk kawatnya, mungkin gua akan jelasin di konten berikutnya. Jadi gua harus menjelasin step by step agar teman-teman sekali lagi gampang mengerti. Jika kalian suka video saya, silakan like, subscribe, dan share. Jangan pelit-pelit lah share-nya ya, oke? Biar akun gua makin maju dan gua bakal banyak membagi-bagi info-info yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sekian dari Wira. Ciao. Terima kasih.